Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa agar tubuh, jiwa, dan roh kita sehat, ya. Tubuh, jiwa, dan roh Anda sehat, supaya kita terus bisa melayani Tuhan, ya. Dan pesan pastoral hari ini kita akan mencoba untuk melihat kembali, merenungkan kembali peristiwa perjalanan bangsa Ibrani keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Ada begitu banyak peristiwa, puluhan peristiwa supranatural terjadi di sana. Ya, tentu saya tidak akan bercerita semua. Misalnya ketika bangsa itu mulai dari keluar dari Mesir, itu bagaimana mereka telah melihat, mengalami sendiri pengalaman bagaimana Musa, Tuhan melalui Musa dapat membelah Laut Merah sehingga seluruh bangsa itu berjalan melalui laut, ya, laut yang sudah dikeringkan, maksudnya begitu, ya. Banyak hal terjadi di sana. Kita lihat ketika bangsa itu mengalami kekurangan air, bagaimana Tuhan juga bisa membuat mujizat yang luar biasa. Air itu keluar dari batu. Batu bukan sumber air, tapi karena kuasa Tuhan, maka itu bisa terjadi. Gunung batu bisa mengeluarkan air, bahkan menjadi sumber mata air. Ya, bagaimana Tuhan telah memberi makan umatnya dengan mana yang turun dari surga setiap hari sepanjang perjalanan mereka, dan masih banyak hal-hal yang lain. Tapi hari ini kita akan mencoba melihat satu peristiwa yang barangkali kita merenungkan. Ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu, khususnya yang terjadi pada perjalanan bangsa Israel, bisa terjadi dalam hidup kita, ya, dalam abad yang sangat modern hari ini? Ya tentu, ya artinya ya peristiwa persisnya sih tidak, ya. Tapi Tuhan bisa melakukan kalau memang Dia menghendaki. Ya. Jadi peristiwanya tidak sama persis. Ya, tapi perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa supranatural masih bisa terjadi dalam hidup kita, ya, anak-anak Tuhan dalam masa yang sangat modern pada hari ini. Coba kita lihat satu contoh saja dalam kitab Yosua pasal 3. Yosua pasal 3 ayat 14 mulai. Ya, Anda bisa membaca Alkitab masing-masing. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, ini salah satu dari sekian banyak peristiwa-peristiwa yang supranatural. Ya, Anda membaca sendiri, nanti Anda di rumah membaca sendiri peristiwa lengkapnya. Jadi ini adalah mereka sudah sampai di perbatasan tanah perjanjian, dan halangan yang pertama atau tantangan pertama yang dihadapi oleh bangsa Israel adalah kota Yeriko. Ya, jadi mau tidak mau mereka harus melalui kota itu. Dan Anda tahu bagaimana Yeriko itu adalah satu kota yang berkubu, ya, kota yang cukup kuat secara pertahanan militer, tapi mau tidak mau bangsa Israel harus melalui kota itu. Ya,
Nah, kemudian kita lihat bahwa Tuhan menginstruksikan melalui Yosua ya agar bangsa itu mengalahkan dulu kota Yeriko. Dan sebelumnya kita melihat bagaimana Yosua telah mengutus mata-mata pengintai untuk mengintai dan melihat memata-matai negeri itu sebelumnya, ya, itu di pasal sebelumnya Anda bisa melihat di sana. Nah, sebelum mereka bisa mengalahkan Yeriko dengan meruntuhkan benteng pertama itu tembok Yeriko, mereka harus melalui Sungai Yordan, mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Dan kita akan lihat di situ unik sekali. Sekian banyak orang, ya, tentara dan bangsa Yahudi harus melewati itu. Ya. Nah, jangan dibayangkan Sungai Yordan hari ini, tapi Yordan pada zaman itu sungai yang cukup dalam, ya, cukup dalam. Nah, unik sekali bagaimana Tuhan memerintahkan supaya barisan pertama itu yang harus berjalan adalah para imam yang memikul tabut perjanjian atau peti perjanjian. Tabut atau peti perjanjian adalah simbol dari kehadiran Tuhan. Ya, tabut Allah atau peti perjanjian ini bukan Tuhan, tapi adalah merupakan simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah, yang menarik kita tadi lihat bagaimana ketika para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu, kaki mereka menginjakkan memasuki air dari Sungai Yordan. Sungai Yordan menjadi kering, berhenti mengalir. Sehingga yang dari hulu sana berhenti stop, menjadi bagian sebuah bendungan yang besar, yang ke hilir, yang mengalir ke Araba, yang mengalir ke Laut Mati, itu mengalir terus. Ya, artinya seluruh bangsa itu dapat memasuki atau menjalani tanah kering itu. Ya, Sungai Yordan sudah dikeringkan itu. Nah, apa yang kita mau renungkan hari ini? Ya, apa yang kita mau renungkan hari ini? Nah, tentu kita tidak punya pengalaman dan kita tidak akan mengulang pengalaman-pengalaman yang terjadi pada zaman Yosua, pengalaman yang terjadi pada zaman orang-orang Israel ketika mereka melintasi Sungai Yordan. Ya, tapi ada sesuatu yang baru, ada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Ya, tapi prinsipnya bahwa pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang supranatural itu masih bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 19, Wahyu pasal 11 ayat 19, di sana ya Rasul Yohanes melihat dalam sebuah vision, dalam sebuah penglihatan tentang bait Allah yang terbuka. Dan ketika Yohanes melihat dalam penglihatan itu bait Allah, bait suci yang terbuka, dia melihat tabut perjanjian ada di sana. Ya. Ini tabut perjanjian apa dia? Apakah tabut perjanjian yang dilihat oleh Yohanes ini adalah tabut perjanjian yang pernah dibawa diusung pada zaman Yosua? Ya, tentu ini tabut perjanjian yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 19 ini adalah merupakan satu simbol, ya, penglihatan secara simbol. Dan kalau Anda lihat dalam Wahyu pasal 11 19, tabut perjanjian dalam Wahyu pasal 11 ini adalah berbicara tentang pribadi, satu pribadi, dan pribadi itu adalah Kristus Tuhan kita. Ya. Nah, Kristus bukan hanya berbicara tentang kehadiran Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan sendiri, dia adalah Allah sendiri. Lalu apa maknanya ini? Ya, dengan situasi kita pada hari ini. Anda perhatikan ketika para imam yang mengangkat atau mengusung tabut perjanjian itu menginjakkan kakinya pada air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan berhenti dari mengalir. Artinya apa? Nah, artinya ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, ya, hadirat Allah itu ada dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita adalah rumah Allah, kan? Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah rumah Allah dan roh Allah ada di dalam kamu? Ya. Jadi kalau kita terus membangun
menjalin satu hubungan, menjalin satu persekutuan pribadi dengan Tuhan secara intensif, terus-menerus, bukan kadang-kadang ya. Orang Kristen kan seringkali kadang-kadang gitu, kadang-kadang setia, kadang-kadang enggak setia, ya. Kadang-kadang baca Alkitab, kadang-kadang enggak gitu, ya. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang enggak, ya. Bukan demikian, bukan kadang-kadang, tapi konstan, selalu dalam suka, dalam duka sekalipun, kita secara konstan membangun satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita merasa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saya seringkali mengatakan hidup ini kan tidak pernah sepi dari pergumulan-pergumulan, dari masalah-masalah. Memang seperti itu, ya. Jangan pernah mimpi bahwa kita ini kapan kita berhenti dari masalah-masalah. Kapan kita ini berhenti dari menangis, mengeluarkan air mata. Kapan kita berhenti dari menghadapi pergumulan-pergumulan. Jangan pernah mimpi kita tidak pernah berhenti menghadapi hal-hal yang kita sendiri tidak mau, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Selama kita hidup di dunia ini, kita mengalami hal-hal yang seperti itu, ya, seperti perjalanan bangsa Israel itu, ya, mereka tidak pernah sepi dari masalah-masalah dalam perjalanan mereka. Sama, ya, kita menghadapi itu. Tapi yang penting adalah bagaimana penyertaan Tuhan dalam perjalanan itu yang penting. Ada pergumulannya, tapi ada janji penyertaan Tuhan. Mari kita pikirkan dan kita renungkan, ya, kita akan membuat satu komitmen mulai hari ini, ya, bagaimana kita membangun satu relasi, satu hubungan dengan Tuhan terus menerus. Kita merasakan kehadiran Tuhan dan kita merasa dengan percaya kita yakin bahwa penyertaan Tuhan, penyertaan akan kehadiran Tuhan, tabut perjanjian itu terus ada pada kita. Nah, itulah kunci kemenangan, ya, kunci kemenangan kita. Ada peperangannya, tapi Tuhan menjanjikan sebuah kemenangan. Dan kemenangan itu apabila Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kita hidup di dalam kita, tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Ada kekuatan baru, ada energi baru, ada kemampuan yang terus-menerus Tuhan berikan pada kita, sehingga kita berjalan dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain, ya, dari satu pergumulan kepada pergumulan yang lain, dan kita terus mengalami kemenangan-kemenangan itu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab itu mari kita mengambil komitmen, mengambil keputusan untuk menempatkan hubungan kita dengan Tuhan sebagai prioritas yang pertama. Seringkali saya berkata bahwa dalam hidup ini kan ada begitu banyak pergumulan-pergumulan, ya, dan banyak hal yang kita prioritaskan. Tapi di antara begitu banyak hal prioritas ini, mana yang kita tempatkan pada ranking pertama dari prioritas kita, ya. Nah, sebab itu mari kita berkomitmen, kita mengambil keputusan, ya, kalau kita ingin mengalami peristiwa supernatural, penyertaan Tuhan, kemenangan yang Tuhan beri pada kita, sekalipun toh ada tantangannya, tapi kita mengatasi tantangan itu apabila kita merasa kehadiran Tuhan dan tabut perjanjian yang sesungguhnya, itulah Kristus Tuhan kita, itu terus menyertai kita. Kita meninggikan Dia, memuliakan Dia, dan menempatkan Dia dalam pusat hidup kita, dalam pusat pikiran kita, dalam hidup kita. Ya, maka dengan demikian, sekalipun toh ada banyak hal, begitu banyak kemustahilan dalam hidup ini, maka kita akan dimampukan untuk melewati dari satu kemustahilan pada kemustahilan yang lain, dari satu kesukaran pada kesukaran yang lain, dan kita akan menang. Ya, sebab itu jangan pernah menjadi kecil hati, jangan pernah menjadi kecut hati, jangan pernah menjadi tawar hati. Memang kita bisa menghadapi banyak hal yang sulit di dalam dunia ini, tapi kita bersyukur untuk janji penyertaan Dia yang adalah tabut perjanjian kita. Ya, kalau kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia, kita membangun hubungan yang terus-menerus dengan Dia, maka kemenangan pasti Tuhan berikan kepada kita. Ya, selamat berjuang dan selamat menikmati kemenangan-kemenangan itu. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa di surga, terima kasih untuk pengalaman dari bangsa Israel. Dan kami tahu Tuhan, dan kami memang tidak sabar
Kami tidak akan pernah mengulangi cara yang sama Tuhan menolong kami, tapi satu hal yang tetap kami yakin bahwa kami masih bisa mengalami peristiwa-peristiwa supranatural yang di luar kemampuan dan kesanggupan kami. Karena memang Tuhan yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami sembah, Tuhan mengatasi segala-galanya. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau yang telah menjadikan alam raya ini. Oh Tuhan, maka Engkau juga akan menguasainya. Berikan kami kemampuan untuk itu. Tolonglah kami, anak-anak-Mu Tuhan, umat Tuhan, sehingga ketika kami harus menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, kami tidak pernah menjadi tawar hati, tidak pernah menjadi kecut hati. Tuhan, kami sadar bahwa tabut perjanjian yang sesungguhnya itulah Engkau sendiri menyertai kami. Dan bersama dengan Tuhan, kami akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang besar. Berkatilah seluruh jemaat. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka berhasil, jadikan mereka menjadi lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati